Pembelajaran ketiga, tema 2 subtema 1, kelas 5 SD, kurikulum 2013. Pemetaan kompetensi dasar. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ayo kita membaca bersama cerita tentang hari menanam pohon. Dari bacaan hari menanam pohon, lengkapilah peta pikiran berikut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelum kita mengetahui apa saja tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat. Tanggung jawab adalah sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu budaya yang mereka anggap sama. Kalian harus ketahui ada beberapa tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain
padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketiga, yaitu perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, barang tambang mineral logam, seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang kelima adalah kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia dan suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kemudian kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik.
Anak-anakku sekalian, setelah kalian perhatikan penjelasan Pak Guru tentang jenis usaha ekonomi masyarakat, tugas kalian yang pertama, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu. Kalian catat. Soal yang kedua, adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Kalau ada, kamu tulis ada. Soal yang ketiga, jenis usaha apakah itu? Nah, kamu jelaskan. Orang tua kamu atau keluarga kamu jenis usahanya apa? Oke? Pak Guru yakin pasti kalian bisa. Selamat belajar. Demikianlah pembelajaran ketiga, tema 2 subtema 1, kelas 5 SD, kurikulum 2013.